bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Baik, Assalamualaikum Bica. Waalaikumsalam Bapak, gimana sehat Pak? Alhamdulillah Bica, luar biasa Bica ya, selalu terpancar kebahagiaan setelah aktivitas pembelajaran di sekolah ataupun di kelasnya ya Bica. Sehat ya Amin. Bica ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah Pak, sehat meskipun Pak. perjalanan jauh di Gunung Sari, luar biasa, 6 jam, musim hujan, Iya, betul. tapi mudah-mudahan bulan depan pulang-pulang bawa duren. Udah musim Pak. Ya, gimana Bica di kelas? Ngajarnya lancar? Alhamdulillah Pak, lancar sih untuk tahun ini Pak. Cuman ada beberapa kendala nih Pak di kelas yang dialami ya sama Ica tahun ajaran ini nih Pak. Jadi ya gitu Pak yang Ica rasa nih. Makanya kemarin menghubungi Bapak ya. Pengen gitu, pengen apa ya sharing gitu Pak. Untuk tahun ajaran ini nih Pak, kebetulan kan 2 tahun terakhir ini, belum 2 tahun lah, mau 2 tahun ini, saya tuh diamanahi untuk memegang kelas bawah ya Pak. Biasanya sebelumnya tuh saya memegang kelas atas, jadi masih butuh adaptasi dengan memahami emosional karakter anak-anak ini, masa peralihan ya dari TK ke SD. Cuma untuk tahun ini, yang tahun kemarin tuh alhamdulillah lancar Pak. Saya yang tadinya mungkin anak-anak itu dari 30% yang bisa baca, setelah mereka mau naik kelas 3 itu sudah hampir 80% gitu. Tapi untuk tahun ini Pak, Masya Allah luar biasa, Ya. sedikit gitu Pak anak itu yang masih ya yang sudah bisa baca gitu. Jadi ini jadi kendala yang saya hadapi gitu Pak di tahun ajaran ini. Oh, jadi sekarang agak kendor ya Bu Ica ya? Iya Pak, Minat membacanya gitu ya. betul. Itu bisa apa ya? Atau langsung aja lah kita fokus aja agar nanti Iya. kita tujuan pertemuan kita sudah jelas. Jadi pertemuan ini mungkin Bu Ica ingin ada perubahan gitu ya, ada perubahan dari tahun sebelumnya bahwa di tahun pelajaran ini ada perubahan yaitu dari minat membaca peserta didik ini meningkat ya Bu Ica ya? Iya betul Pak, Itu yang itu diinginkan yang Bu Ica untuk pertemuan kali ini karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ica bahwa tahun pelajaran sebelumnya dengan yang sekarang ini ada perbedaan gitu ya. Baik, iya betul menurut Pak. Bu Ica, kira-kira apa saja sih kendala yang dialami Bu Ica dalam menghadapi masalah tersebut itu Bu? Iya Pak, dari yang tadi kendala yang saya sampaikan ke Bapak ya Pak, Mhm, kendala masalah. Nah mhm, untuk masalah itu kendalanya yang saya lihat nih Pak, pertama kan pasti saya lihat pertama minat anak untuk belajar membaca. Maksudnya keinginan anak untuk, saya biar bisa baca nih," gitu tuh, saling mhm, berlomba-lomba gitu. Itu yang kurang gitu Pak yang saya lihat. Nah saya juga ada satu kendala lagi yaitu, support, untuk belajar di rumah dari orang tua gitu, seperti ditemani atau di-review misalnya gitu. Itu Pak yang saya tuh, wah gimana ya, mungkin karena di daerah yang, daerah gunung gitu ya Pak, yang saya oke, lihat dari sini nih, bukan nggak semua, ada beberapa mungkin kayak 30% lah, ada orang tuanya atau wali dari mereka yang mhm, menemani mereka di rumah itu, belum tahu juga membaca gitu, itu pertama. mmm, Yang kedua yaitu, orang tua yang sudah bisa dan lancar membaca pun terkadang mereka tidak menemani gitu, mereka hanya, ya sudah anak-anak sekolah semua tanggung jawab guru gitu. Jadi mhm, itu kendala yang saya rasakan, support dari orang tua masih minim, anak-anak pun akhirnya motivasinya kan ketika di sekolah doang, ketika di rumah yang notabene banyak jamnya tuh di rumah gitu ya Pak.
Iya. itu kurang juga gitu. Aduh kata saya Mas, ini lumayan nih berat banget. jadi kompleks banget ya. Jadi Betul, Pak. di sisi orang tua yang belum tahu atau maksudnya orang tua ada yang belum bisa baca juga ya, gimana mau bantu Iya, siswanya gitu ya. betul. Ada Betul. yang bisa baca tapi kurang semangat, yang keinginan orang tua tuh udahlah kalau udah sekolah sama Pak Guru aja lah yang ngatasin atau Bu Iya, gurunya gitu. gitu, Pak, betul. Jadi luar biasa ya tantangan dan kendala-kendala Bu Ica ini. Tapi dari kendala-kendala tersebut yang sudah dipaparkan Bu Ica, sebetulnya Bu Ica ini harapan Bu Ica ini ingin seperti apa sih yang diinginkan terhadap murid-murid yang Bu Ica hadapi ini? Bu Ica ingin seperti apa murid-muridnya? Iya, sebenarnya Pak dari masalah ini tuh justru saya tuh berharap sekali anak-anak itu mereka eh, apa bukan dari kelas 1 ya, maksudnya beranjak ke naik kelas 2 itu mereka sudah bisa mengenal huruf, minimal Hmm. sudah bisa membaca 2 suku kata gitu, harapan saya. Jadi ketika di kelas 2 ini semester 1 dan semester 2 inilah gitu, mereka sudah bisa membaca minimal baca cerita pendek yang mungkin 2 sampai 4 suku kata gitu yang mereka bisa gabungkan dan memahami konteks bacaannya gitu, isi bacaannya maksudnya apa gitu, Pak. Harapan saya karena saya tuh berharap ketika anak-anak sudah bisa membaca dari kecil, maksudnya dari kelas 2 ini gitu, mereka bisa memahami maksud dari bacaan itu, lama-kelamaan kan terlatih ya Pak, daya berpikir mereka terlatih untuk lebih kritis, nanti akan terbiasa sampai dewasa kan bisa, contoh kecilnya bisa membangun kampung itu bisa lebih baik lagi gitu ya Oh, Pak, kalau oh luasnya gitu. gitu ya. Maaf Bu Ica ini yang dihadapi Bu Ica itu masalahnya di kelas berapa Bu Ica? Oh Apa ya, semua saya kelas, ini apa di kelas bawah, apa gimana tuh Bu? kalau dari anak-anak yang belum bisa baca, sebenarnya di sekolah saya khususnya tuh masih ada yang belum bisa baca di setiap kelas, Pak. Tapi Oh, ini saya berfokus pada kelas saya ya, Pak, ya. hmm. Berfokus pada kelas saya, inginnya tuh membuat perubahan gitu. Yang tahun kemarin sudah alhamdulillah guru kelas 3 itu, alhamdulillah Bu Ica sudah ini, jadi saya tinggal meneruskan dari 80%, 70% itu, 30% beliau tinggal membimbing gitu tuh. Oh gitu. Gitu, Pak. Jadi di kelas Bu Ica dulu ya, kelas 3 Bu? Ya, kelas 2 Pak. Oh, kelas 2. Jadi Ya. pada intinya sih umumnya di sekolah Bu Ica ini dari semua kelas nih banyak yang belum bisa membaca karena memang orang tuanya tidak mensupport. Itu yang sudah bisa membaca orang tuanya tidak mensupport, apalagi yang belum bisa membaca orang tuanya ya gitu ya Bu Ica ya. Iya, betul, Jadi tugas Pak. guru yang di sekolah Bu Ica ini luar biasa. Eh, Luar biasa kenapa? Nah, kalau misalkan Bu Ica sendirian gitu, dan rekan guru yang lainnya tidak satu suhu, satu frekuensi dengan Bu Ica, ya tambah berat lagi. Jadi beratnya menambah bukan dari orang tua, dari gurunya tersebut ya. Tapi memang kayaknya sih Bu Ica saya yakin bisa lah step by step ya, karena memang kata Bu Ica di sini dimulai dari kelas Bu Ica sendiri dan memberikan contoh gitu kan budaya positif atau praktek baik Bu Ica yang nantinya bisa diikuti ataupun ditiru oleh guru-guru yang lain. Baik, terima kasih Bu Ica dari semua harapan yang Bu Ica paparkan tadi gitu ya. Harapannya boleh mengenal ya beberapa huruf, kemudian bisa membaca beberapa suku kata, dan mungkin kedepannya bukan suku kata lagi ya, beberapa kalimat dan gitu kan, ada step-stepnya. Nah, dari semua harapan atau praktik baik yang sudah diterapkan Bu Ica, kira-kira nih untuk muridnya ini sekarang ini ada di level berapa? Dan untuk guru-guru di sana ini sudah ada di level berapa ya pada saat kondisi yang sekarang? Untuk sekarang nih Pak, alhamdulillahnya itu untuk muridnya setelah beberapa kegiatan yang saya terapkan gitu untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka tuh untuk sekarang alhamdulillah anak-anak sudah berada di posisi ke-6 mau ke-7 gitu Pak.
Yang saya Hmm. harapkan anak-anak itu kan bisa ke 8 atau 9 misalnya. 8 Oh, lah Bapak, karena kan mungkin kelas 2 itu masih penuh bermain ya belajarnya iya gitu. Saya betul. harapnya posisi sekarang masih di 6 dan 7 dan untuk guru-gurunya, saya dan, teman-teman yang lain itu insya Allah kita sudah ada di posisi ke-9 Pak, karena kita selalu, berusaha gitu, selalu kolaborasi setelah jam ngajar di jam istirahat gitu, mencari cara, apa aja ya yang bisa, mewujudkan harapan kita gitu tuh, Pak. Gitu. Jadi, Gitu. eee, ya artinya, dari usaha-usaha Bu Ica ini memang semua guru di sana ini sudah, melakukan, atau usahalah, bagaimana caranya, di sekolah Bu Ica ini, memberikan, motivasi kepada orang tua, kemudian para, murid-murid di sana, dan ini, apa yang dilakukan Bu Ica ini apakah semuanya, lakukan apa teman-teman Bu Ica di sana melakukan hal yang sama dengan Bu Ica? Apakah sebelumnya sudah, ngobrol atau apa dengan kepala sekolah juga gitu? Oh iya, Mhm. untuk hal itu Pak, Mhm. alhamdulillah nih Pak, karena kita nih guru-guru kelas bawah alhamdulillahnya guru kelas 1, 2, 3 ya, karena ini kan pondasi mereka untuk bersiap ke kelas atas gitu Pak ya. Betul. Alhamdulillah kami selalu kolaborasi nih Pak, kolaborasi, Iya. kegiatan apa sih yang cocok untuk kelas 1, 2, dan 3 dan ada kegiatan nggak yang bisa dibarengin gitu antara kelas bawah ini Iya gitu. betul Bu, karena memang kalau kita tidak ada, apa ya namanya, rencana yang diketahui oleh kepala sekolah dan, Iya. intinya ada rencanalah, rencana, visi, Bu Ica yang ingin disampaikan atau diterapkan di sekolah ini, ya insya Allah Bu, ke depannya ini lebih mudah gitu kalau memang kitanya sudah berkomunikasi, berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi, step by step, Bu Ica di kelas 2-nya, teman-teman yang lain udah siap di kelas 3-nya gitu kan. Jadi, program yang nggak sia-sia gitu kan. Kalau Bu Ica sendiri, pun itu tidak akan apa ya, membuat dampak yang, wah di sekolahnya gitu tuh. Kalau misalkan kitanya sudah Kalau bergerak memaparkan sendiri gitu gitu ya Pak. kepada teman-teman, kemudian kepada kepala sekolah, mantep tuh Bu. Allah. Apalagi, program yang akan disampaikan Bu Ica ini paparkan ke orang tua gitu. Jadi orang tuanya sudah siap gitu kan, suhunya sudah sama, frekuensinya sudah sama, guru-gurunya frekuensinya sama, kepala sekolahnya mengetahui, udah kayaknya sebulan bisa semua tuh membaca, apa itu, cuman membaca suku kata, kayaknya seminggu udah bisa Bu. Ya Amin gitu. ya. Ya Heeh. itu Pak, makanya, kemarin tuh, Mhm. saya berniat nih sama guru-guru juga mengaktifkan kembali nih Pak, Oh acara gitu. bukan acara ya, kegiatan yang tadinya kan sempet kita sebulan off nih Pak, karena ada Mmm. beberapa kegiatan. Nah sekarang tuh mau mengaktifkan lagi, Oh kita gitu. dibagi beberapa kelompok gitu Pak. Jadi, satu Mmm. kelompok itu bisa 2 sampai 3 orang, setiap Mhm. pulang sekolah mereka tidak pulang duluan, ya kurang lebih Oh. 15 sampai 30 menit gitu belajar membaca, calistung lah sama kita gitu, Oh gitu. guru-guru kelas bawah, heeh. Bagus tuh Dan Bu, bagusnya. masih masih membangun masih membangun komunikasi yang aktif gitu Pak sama orang tua. Mhm. Karena masih proses ya, karena nggak semua orang tua megang gadget atau handphone Nah, gitu, nggak Bu, gitu karena Pak. memang komunikasi itu dinomorsatukan ya Bu, artinya ketika kita ada komunikasi enak Bu ya, ada Iya, kolaborasi bener Pak. orang tua dan, guru-guru di sana, jadi enak Bu. Nah, dari Bu Ica yang Bu Ica sampaikan ada angka 6 atau 7 di murid dan di angka 9 untuk gurunya. Nah, kira-kira nih, kira-kira Bu Ica punya target kan ya, naik ke level Iya. berapa kira-kira nih? Setelah, Bu Ica Harapan laksanakan saya ya ini? Pak, Iya iya. harapan saya itu saya berharap anak-anak tuh Mmm. setelah, saya khususnya dan rekan-rekan guru kelas bawah tadi itu untuk, mempraktikkan praktik baik itu, harapan saya tuh inginnya mereka meningkat kemampuan membacanya dari antara 6 dan 7 itu meningkat ke 8 atau 9 gitu, Pak. Harapan Oh, saya itu, karena ketika anak-anak sudah
bisa membaca dan memahami isi bacaannya itu, insya Allah nanti di kelas 3 mereka pun karena akan menerima lebih banyak materi ya kan Pak, jadi tidak tertinggal jauh gitu. Oh gitu Gitu ya Bu. Pak. Kalau boleh tahu selama ini ya, Ya. kira-kira itu satu kelas berapa orang yang belum bisa membaca Bu? Untuk Di kelas Ibu? beda-beda ya Pak, untuk di kelas saya khususnya itu dari 22 siswa, itu ada, kurang lebih banyak Pak, lebih dari 50 Pak, lebih dari 50% maksudnya. Nah itu Bu Ica apa ya, memberikan pembelajaran atau menyampaikan apa yang diinginkan Bu Ica, tujuan pembelajarannya gimana tuh ya? Boleh nih, bagus nih Bu Ica nih. Itu ya, maksudnya pada saat pembelajaran gitu ya Pak? Iya gitu. Ya, untuk saat pembelajaran otomatis saya itu awalnya, misal untuk belajar matematika ya kita banyak, membuat ilustrasi cerita, Oh seperti itu. iya, Ya kalau komunikasi ya. kalau bahasa Indonesia kita ya sama aja kita memperlihatkan gambar. Kalau untuk Benar, iya karena kita belum mengajarkan, kalimat, tolong gitu, kalimat permintaan tolong. Jadi kita lihat, ada cerita di situ, kita selipkan kalimat tolong itu keren nanti keren mereka Bu Ica, gitu. mantap. Tidak Nah ada tidak ada rotan akar pun jadi. Bagaimana caranya menyampaikan tujuan pembelajaran ini nyampe ya Bu ya. Keren betul Bu Ica Kak. nih, ya mantap. Nah, tadi sudah disampaikan kenaikan level yang diharapkan Bu Ica ya. Jadi intinya Bu Ica ini ingin memfokuskan kepada murid-murid yang belum bisa membaca ini bisa membaca gitu kan, atau dapat membaca karena nanti di kelas 3-nya akan mempermudah mereka gitu kan, mempermudah murid-murid tersebut dan mempermudah guru atau wali kelas di kelas 3 dan lain sebagainya gitu kan. Nah Iya, itu, Pak. kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Ica nih setelah Bu Ica tuh tahu apa namanya level yang diinginkan Bu Ica ya, dari 6 ke sekian, dari 9 ke sekian. Apa yang akan dilakukan Bu Ica dalam waktu dekat ini? Insya Allah saya akan itu sih Pak rencananya, yaitu mengaktifkan kembali kelompok Ya. belajar yang Calisung itu setelah pulang sekolah, sama membuat menambah buku bacaan Pak, menambah buku bacaan di kelas, pojok baca itu dengan buku-buku yang lebih menarik, lebih banyak gambar tapi tulisannya masih ada gitu. Iya. Jadi mereka pertama membuat tertarik dulu lah sama buku gitu ya Pak. Rencana yang paling dekat sih itu Pak yang saya akan, laksanakan gitu. Oh gitu. Nah, Insya Allah berarti Ibu sebetulnya tadi kelompok apa tadi, kelompok belajar tadi belajar ya, sudah sudah ada, tinggal diaktifkan kembali ya. diaktifkan kembali. Sudah ada, tinggal Berarti yang buku itu ya Pak, buku inginnya ya, karena kan mereka untuk akses mungkin untuk ke perpus juga mereka lebih tertarik bermain daripada ke perpus gitu. Jadi selagi ada pojok baca di kelas, rencananya nih baru rencana Pak, inginnya menghadirkan buku-buku yang lebih menarik untuk mereka gitu. Nah itu inisiatif pojok baca ini tujuannya untuk mempermudah murid di kelas apa gimana tuh Bu? Karena sebelumnya kan sudah ada programnya, cuman saya ingin memberikan makna pojok baca itu lebih bermakna buat anak-anak, khususnya di kelas yang Ica pegang gitu Pak. Mereka bukan hanya kita asal naruh buku aja gitu atau hiasan kelas, tapi pengennya ada 1-2 buku yang bisa mereka pahami isi bacaannya, mereka tertarik gitu, nanti kita rolling buku apa lagi gitu, nggak perlu banyak tapi mereka 1-2 buku atau 3 buku lah mereka pahami di situ gitu Pak. Iya. Nah bagus tuh Bu, yang sudah apa yang akan dilakukan Bu Ica ya dalam waktu dekat ini, dan sebetulnya sudah berjalan, tinggal mengaktifkan kembali. Dan di sana Bu, kalau bisa kalau boleh tahu perpustakaan di sekolah Ibu itu gimana Bu kondisinya Bu?
Untuk perpustakaan Pak, kebetulan perpustakaan kami ini belum bisa, bukan belum ya, tapi Hmm. untuk ditempati anak sering itu belum bisa Pak, karena kondisinya banyak rusak, rak bukunya dan buku-buku di bagian bawah serta keramiknya, lantainya banyak yang copot. Karena Oh kita gitu. setiap musim hujan kayak gini nih, air Ya. dari tebing itu tuh turunnya masuk pas banget pintu Oh. pintu perpustakaan tuh kayak menghadap turunnya air gitu, jadi Oh, masuk jadi banyak. muka ketemu muka ya, air ketemu pintu. Heeh, jadi kayak salah posisi gitu tuh. Nah itu Mhm. Pak kendala kami. Jadi sekarang kepala sekolah serta guru-guru dan lain-lain itu lagi berusaha memberi batas gitu, minimal Hmm. perpustakaan tidak kena air dulu, nanti kalau sudah aman baru kita perbaiki dalamnya, sehingga membuat anak-anak itu nyamanlah ke perpus gitu. Mhm. Ya, Bu Ca ya. Eee, karena memang sekarang kan sudah eranya digital ya. Jadi Iya, sebetulnya mempermudah kita ya, mensosialisasikan ke orang tua, iya. kemudian, guru-guru yang di sana, murid-muridnya gitu kan. Di sana murid-muridnya punya HP nggak, Bu? Android nggak? Sebagian Android semua, cuman kayaknya bukan punya pribadi ya Pak, Punya? mungkin Oh, ada yang satu gitu. untuk keluarga, satu Mhm. keluarga gitu. Oh, gitu. Iya iya Kalau iya. internet pun ya biasa bukan WiFi kayak di rumah kita, kayak yang Mmm, internet berbayar gitu Pak, sejam mhm. 2.000 misalnya gitu. Iya, karena kondisi di sana ya orang tuanya nih dari awal Bu Ica bilang yang bisa membacanya aja, kurang semangat, kurang support ya. Iya, Ya artinya sudah terlihat yang punya apalagi punya WA dan belum punya WA gitu kan. Yang punya iya, WA-nya saja mungkin daya literasi ataupun membaca pesannya mudah kali ya. Jadi ya betul. jadi miskomunikasinya banyak di sana. Nah, oleh karena itu Bu Ica punya inisiatif di pojok baca itu tadi ya, pojok baca dan Ya. mengaktifkan kembali kelompok-kelompok belajar yang sudah terlaksana sebelumnya. Nah, baik Bu Ica, kira-kira nih, kapan nih Bu Ica akan melaksanakan, apa ya, rencana tersebut gitu, dilakukan Insya kembali? Allah Pak, heeh. Insya Allah, karena kan Mhm, sudah apa, bukan vakum ya, tidak mhm, didiem dulu tuh sebulan, insya Allah Pak, bulan depan nih ya, bulan Desember ini, tahun kurang depan. lebih beberapa hari lagi ya, berarti bulan depan, insya Allah saya akan aktifkan lagi untuk kelompok belajarnya dan, mengadakan, buku bacaan yang menarik anak di kelas sendiri gitu. Oh gitu. Kira-kira Heeh. berapa, apa ya, berapa bulan rentang target Bu Ica? Misal di kelas Bu Ica, target 1 bulan atau 3 bulan hafal atau 1 semester gitu, apa gimana gitu? Iya. Keinginan cepat ya, Pak, ya, tapi Hmm, karena kita melihat sebagai guru kan kita ngelihat, mhm, eee, bermacam-macam anak, daya apa ya, daya kemampuan mereka untuk belajar itu, jadi target cepatnya nih 3 bulan, Pak. Jadi mhm, 3 bulan mereka kita bimbing, nah maksimalnya itu ya 1 semester atau 6 bulan gitu, Pak. begitu. Oh ya Bu, Ya, ini, tadi, waktunya itu di luar KBM ya Bu ya? iya di luar KBM, Nah, di luar 15 KBM sampai 30 menit lah. pulang sekolah ya Bu ya? Iya betul, Pak. Pulang sekolah. Nah, luar biasa nih. Ini baru kelas Bu Ica nih yang melaksanakan seperti ini? Kalau untuk kelompok belajarnya Mhm. sudah rata nih kelas Oh, bawah 1, 2, 3. 1, 2, Tapi 3. yang baru rencana baru kan yang, apa, mengadakan buku gitu ya, Pak. Mhm, Buku yang di luar pelajaran tapi masih ada edukasinya di mhm. dalamnya gitu. Eee, Punten nih, bertanya lagi, ini, eee, program yang diterapkan teman-teman Bu Ica dan Bu Ica ini kan yang intinya kan tujuannya adalah bisa membaca gitu kan. Ya, Itu ada apa ya, kayak semacam silabus atau, apa namanya itu, program-program ada nya nggak gitu ya, gitu? Pak. Targetannya ya, heeh. Untuk programnya sih kami belum menyiapkan nih, Pak. Jadi kami, baru hanya sering sharing aja, jadi belum ada dokumen lah gitu ya, Pak, ya, belum ada Mhm, dokumennya. Jadi masih ada, oh kita targetnya kelas mhm, 1 selain mengenal huruf, dia bisa memegang pensil mhm. karena di sana rata-rata anaknya tidak TK dulu ya, langsung ke SD gitu. Iya, karena Eee memang
Iya betul Bu, iya betul kan. Karena memang ini kan, ini di luar pembelajaran 15 sampai tiga Ya, puluh menit gitu kan, diketahui juga oleh kepala sekolah dan orang tua. iya. Dan ini tugas mulia dan ini pertanyaannya rada sensitif nih. Eee, ini benar-benar lillahi ta'ala Bu ya, yang dilaksanakan Ibu program ini? Oh iya, Pak, iya. Masya Enggak Allah. ada sih kalau untuk, kayak yang untuk bisa ada itu tuh nggak ada sih, Pak, ini kita aja, karena kita tuh suka sharing kayak, eee ini Mhm. mati sendiri ya, Pak. Jadi kayak sedih gitu, kita yang sedih sendiri, aduh anak umur segini belum mengerti gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Iya. artinya, untuk mempermudah, targetan Ibu juga gitu ya mungkin, Bu Ica dan teman-teman di sana punya targetan ya ataupun, silabus atau program-program timeline-nya lah gitu biar pas ya. Kita kan punya targetan ya pasti ada melenceng-melencengnya lah gitu ya. Tapi kalau sudah kita membuat rencana, targetan, kapan-kapannya, selesainya kapan, materi apa yang akan disampaikan, gitu. Memang kalau tujuannya cuma membaca, bisa membaca kan. Ya. Jadi lebih mudah gitu Bu. Jadi sudah jelas gitu Bu ya ke depannya. Nah, itu bagus Bu, program tersebut yang dilaksanakan Bu Ica dengan teman-teman ya di luar pembelajaran dan orang tuanya sangat mendukung sekali dan kepala sekolah juga mengetahui ya. Nah, eee, Bu Ica sudah tadi udah bilang targetan bulan depan sudah dikerjakan, targetan, 3 bulan sudah bisa, rencana 6 bulan merata gitu kan. Mantep Allah tuh. doain ya, Pak. Heeh, insyaallah tuh Bu. Kalau niatnya dengan mulai dari hati yang tulus tuh bisa cepat Bu, lebih cepat daripada yang hitung-hitungan. Nah itu Bu, Amin. bedanya kalau kita sudah niatnya karena ya menolong dan lillahi ta'ala itu ada keajaiban dan, apa ya, kayak, apa sih, posisi itu kekuatan, yang tidak bisa diukur dengan materi. Itu yakin Bu, karena, ketika gurunya sudah, pasrah dan lillahi ta'ala, pasti siswanya juga dan orang tuanya juga memberikan doa yang terbaik buat bu guru-bu gurunya atau pak guru sana gitu kan. Nah, Amin. amin ya Bu Ica ya, semangat Bu Ica nih, mantap nih. Ya Allah, Saya Pak. kalau seperti ini kalah saya, kalau udah kayak gini. Allah, enggak dong. Bu Ica Ya. Bu Ica sudah punya targetan, punya, ya rencana dan lain sebagainya dengan rekan-rekan guru. Nah, kira-kira nih Bu Ica nih, siapa dan, eee, siapa saja yang, diikut sertakan atau yang berkomitmen dengan Bu Ica dalam menjalankan rencana tersebut? Tadi kan sebenarnya sudah tahu ya kepala sekolah ini. Nah, tapi, lebih baiknya Bu Ica, kuatkan lagi ya, berkomitmen lagi dengan rekan-rekan Bu Ica nih. Siapa yang akan Bu Ica, ajak kerjasama yang benar-benar komitmen? Karena memang kalau kita tidak berkomitmen dalam program, itu nanti ya nggak serius juga Bu, karena apalagi di sini posisinya lillahi ta'ala, karena Bu Icanya empati gitu kan, dan kasihan katanya dengan murid-murid. Ya, kira-kira nih, siapa menurut Bu Ica yang akan diajak, kerjasama atau berkomitmen untuk menjalankan, program atau rencana Bu Ica ini? Tugas mulia ini. Ayo Bu Insya Ica, Allah. Iya, mantep. Pak. Mhm, Insya Allah sih, Pak, untuk yang ini sepertinya karena kita juga saling sering kolaborasi, mhm, sering sharing di luar jam pelajaran gitu, di waktu mhm, istirahat, sambil istirahat gitu guru-gurunya, rekan-rekan kerja yang saya akan apa sih, bertanggung jawab lah untuk program ini berjalan mhm, tuh pertama, kita guru-guru kelas bawah, jadi kita selalu samakan tujuan kita, suhu kita gitu ya, komitmen kita, untuk target kita anak-anak sebelum naik kelas, mhm, berpindah gitu dari kelas yang kita pegang ke kelas berikutnya tuh anak-anak sudah ada perubahan gitu, Pak. mhm. Itu jadi guru-guru kelas bawah dulu nih, Pak, yang ininya, yang kita sama-sama karena Jadi kan anaknya kurang lebih sama, emosionalnya, perkembangan emosi, karakternya mhm. gitu. Jadi dari guru-guru kelas bawah dulu ya, biar Ya, satu suhu atau satu frekuensi ya, yang Ibu ya, rencanakan dan Ibu lakukan nanti gitu kan. Jadi intinya ke depan, Bu Ica sudah membaca nih anak-anak ini mau digiring kemana,
dan teman-teman atau rekan guru yang di sana yang setingkat lah kelas bawah yang Bu Ica sampaikan tadi juga sudah memahami tujuannya. Karena memang harus komit ya Bu ya. Kita Iya. tahu tujuannya dan kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Ica dan teman-teman di sana. Dan tujuannya sangat jelas, mulia sekali, yaitu murid yang luar biasa ya. Artinya mereka bukan orang-orang yang bodoh, mereka bukan orang-orang yang paling bawah, tapi mereka perlu ada kebutuhan yang harus diperhatikan oleh guru-guru di sana gitu kan, karena macam-macam Bu ya di sana ya, luar biasa karakter dan kebutuhan murid di sana itu luar biasa, begitupun orang tuanya gitu, apalagi guru-gurunya mungkin ya. Jadi alhamdulillah ya Bu Ica ya, kelas bawah ya, dari rekan-rekan kelas bawah yang diajak Bu Ica dengan komitmen untuk menjalankan atau melaksanakan program tersebut. Baik, terima kasih Bu Ica dari semua tujuan, masalah, kemudian rencana aksi yang akan Bu Ica laksanakan, dan Bu Ica pun mengajak rekan-rekan kelas bawah ini sudah tergambar dan sudah terlihat anak-anak atau murid-murid kita yang sekarang akan kita bisa berikan macam-macam lah dengan Tuhannya, dan di situ sudah terlihat bahwa anak-anak didik ini di masa depan akan menjadi anak-anak yang cerdas, dan Bu Ica dan teman-teman di sana sedang membuat suatu peradaban. Nggak tahu ya 10 tahun kemudian anak-anak yang diberikan tambahan untuk bisa membaca ini menjadi orang-orang yang sukses Bu. Bisa jadi kan Bu ya? Amin, amin, Masya Allah. Bisa jadi nanti karena memang dari awalnya Bu Ica adalah lillahi ta'ala. Nah, orang-orang tersebut, anak-anak tersebut ke depan mungkin akan membalas pahala-pahala yang nanti direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu Ica ya. Jadi perasaan Bu Ica setelah kita ngobrol nih. Ini Bu Ica sudah ngobrol sama banyak panjang lebar ya. Bu Ica sudah tahu permasalahan-permasalahannya, Bu Ica juga sudah lega lah kayaknya, apa yang diinginkan Bu Ica ini sudah tergambar ya. Kira-kira perasaan Bu Ica apa ini yang saat ini setelah kita berbincang? Alhamdulillah ya Pak, untuk karena dari tadi yang kita sudah sharing, Bapak sudah, terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya nih Pak. Yang saya rasakan, saya juga pertama lega ya, saya juga mendapat semangat baru untuk mantap. Yang tadinya udah hopeless gitu, tapi sekarang jadi semangat baru untuk terus bisa menggerakkan semua berbagai macam cara lah gitu ya, yang tadinya cuma 2 mungkin nanti akan ada lagi rencana-rencana lainnya untuk bisa mencapai harapan itu gitu Pak. Alhamdulillah sih Pak, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu Ica, alhamdulillah Bu Ica ya. Alhamdulillah untuk pertemuan ini Bu Ica bisa merefleksi nggak atau bisa menyimpulkan? Iya, alhamdulillah dari pertemuan kita ini gitu Pak ya, saya jadi lebih tahu tujuan saya dari masalah yang saya hadapi, jadi saya tahu bagaimana cara mengatasinya dan dengan siapa saja, karena kan kita tidak mungkin membuat perubahan dengan bergerak sendiri gitu. Jadi dengan siapa saja saya harus berkomitmen untuk melaksanakan semua rencana tersebut agar mencapai harapan-harapan itu, yang pastinya dengan hati yang ikhlas dan tulus ya untuk anak-anak kita ini gitu Bapak. Ya terima kasih Bu Ica, saya juga perlu belajar dengan Bu Ica ya. Duh, Masya Allah. Sulit kalau udah levelnya sudah level lillahi ta'ala, ikhlas itu level tertinggi Bu bagi seorang guru, sulit Bu. Saya juga harus belajar sama Bu Ica ya. Semoga Bu Ica sukses selalu nih, dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang lain, tidak memikirkan materi terlebih dahulu, memikirkan peradaban di masa depan untuk anak-anak yang Bu Ica hadapi itu ya. Jadi insya Allah apapun yang dilakukan Bu Ica, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Bu Ica. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Bu Ica. Terima kasih Bu Ica.
Makasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.